Kunci menuju hidup yang berarti tanpa harus sempurna. Ibu saya adalah seorang guru sekolah selama 40 tahun. Saat beliau masih hidup, beliau sering berkata kepada saya, Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dulu saya tidak terlalu memahami maksudnya, mungkin karena saat itu kami hidup sangat sederhana. Saya bahkan sempat bertanya, bagaimana mungkin Tuhan memberkati saya, Bu? Kita saja tidak punya apa-apa. Namun ibu saya percaya. Ia berkata, Nak, suatu hari nanti kamu akan berbeda. Dan benar, saya bisa berdiri di sini hari ini karena saya akhirnya mengerti dan menerapkan sesuatu yang sangat mendasar. Saya ingin menyampaikan satu hal penting. Untuk meraih kesuksesan, kamu tidak harus punya gelar pendidikan tinggi. Jadi hentikan kebiasaan menyalahkan diri sendiri karena tidak lulus kuliah atau karena merasa kurang pintar. Pendidikan formal memang penting untuk profesi seperti dokter, pengacara, atau ilmuwan. Tapi bagaimana jika kamu bukan tipe akademis? Bagaimana jika kamu seperti saya, yang bahkan kesulitan dalam matematika sejak pelajaran dasar? Saya belajar untuk mengenali karunia atau bakat alami saya, dan karunia itulah yang membuka jalan hidup saya. Tapi ada satu hal penting yang perlu dilakukan setelah kamu menemukan bakat itu. Tuliskan mimpimu. Jika kamu tidak memiliki papan visi atau daftar impian, kamu sebenarnya sedang mempersulit perjalananmu menuju kesuksesan. Bukan karena kamu tak mampu, mungkin hanya karena belum pernah ada yang memberitahumu caranya. Menulis impian itu penting, sangat penting. Oprah berbicara tentang vision board selama 30 tahun di televisi, dan ia seorang miliarder. Jika seseorang seperti itu memberi saran, saya dengarkan. Mungkin impianmu bukan menjadi kaya raya. Mungkin kamu hanya ingin penghasilan 150 juta atau 200 juta setahun. Dan itu sah-sah saja. Tapi tetap, tuliskan. Saya tidak peduli kemana kamu beribadah. Gereja, masjid, sinagoga, atau kuil. Kalau kamu tidak menuliskannya, kemungkinan itu terjadi akan sangat kecil. Saya bukan orang yang ahli membaca laporan bisnis. Saya tidak paham bahasa rumit dunia korporat, tapi saya tahu satu hal. Terlalu sering kita diajari untuk memperbaiki kelemahan kita. Padahal itu membuang waktu. Fokuslah pada kekuatanmu. Lakukan yang kamu kuasai dan hasilkan cukup uang untuk membayar orang lain yang bisa mengisi kekuranganmu. Mengapa menulis impian itu sangat penting? Karena saat kamu menulis, kamu menanamkannya ke dalam alam bawah sadarmu. Tuliskan secara spesifik. Kalau kamu ingin 4 mobil, ya tulis saja. 3 rumah, tulis juga. Jangan batasi dirimu. Kita melayani Tuhan yang Maha Besar. Masa sih Tuhan tidak bisa memberimu 1 rumah? Seseorang pernah melihat vision board saya dan bertanya, mana mobil impianmu? Saya bilang, ada di garasi. Mobil itu sudah lama saya coret dari papan impian saya karena sudah terwujud. Vision board itu bekerja. Saya tidak sedang menyombongkan diri. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa metode ini berhasil. Saya tidak punya gelar, saya tidak punya modal. Yang saya punya hanya karunia, kerja keras, dan keyakinan. Saya menulis semua impian saya baca setiap pagi dan malam. Dan setiap kali saya bertemu orang, saya bicarakan salah satu impian saya. Selalu saja ada yang berkata, saya kenal orang yang bisa bantu mewujudkan itu. Impian-impian saya mulai tercoret satu persatu karena menjadi nyata. Kalau saya perlihatkan vision board saya sekarang, mungkin kamu tak akan percaya. Mimpinya sangat besar, tapi saya percaya pada Tuhan yang besar, yang mampu melakukan hal-hal besar pula. Dan saya percaya Dia juga bisa melakukan hal besar untukmu. Kalau ada orang dari titik nol seperti saya bisa sampai ke posisi ini dengan cara seperti itu, bukankah layak dicoba? Saya yakin, kalau kamu menulis impianmu, bekerja keras, dan percaya, kamu akan melihat perubahannya.